Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, BKI cerah menceriakan. Kembali lagi bersama saya Tuti Komalasari dengan NIM 2213400033. Hari ini saya akan membahas mengenai metode dan teknik public speaking. Stay tune ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita membahas mengenai metode dan juga teknik public speaking, saya akan menceritakan hal apa yang terjadi di dalam kelas sebelum memulai presentasi kelompok 2. Nah, di dalam kelas kemarin, ada 3 orang teman saya yang menjadi perwakilan untuk setiap minggunya. Yang pertama, ada teman saya yang menceritakan atau mereview sebuah film yang pernah dia tonton. Nah, kebetulan film tersebut baru saja kemarin malam dia tonton. Nah, di dalam reviewnya tersebut, dia menceritakan atau menggambarkan alur cerita yang ada di dalam sebuah film tersebut. Nah, dia menceritakan bahwa film tersebut berasal dari Korea Selatan yang menceritakan seorang gadis yang menjadi pemeran utamanya. Yang kedua, yaitu teman saya maju ke depan, dia juga sama menceritakan sebuah cerita atau storytelling dengan cara penyampaian yang sangat menarik. Dia menceritakan atau membahas mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam cerita tersebut dia memberi judulnya yaitu Nabi Muhammad dengan seorang kakek buta. Nah, di dalam cerita tersebut kita mendapat pelajaran bahwasannya ketika seseorang dicaci, dimaki, atau dihina, tetapi orang tersebut tetap bersabar dan juga malah membantu seseorang yang telah mencaci dan juga menghinanya. Nah, seperti Rasulullah SAW, beliau sangat bersabar dan juga sangat lapang dada karena ketika beliau dicaci dan juga dihina oleh seorang kakek yang buta, tetapi beliau membantu kakek tersebut dengan memberikan makan kepada kakek tersebut setiap harinya. Hingga pada akhir cerita, seorang kakek ini kehilangan sosok Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad tidak lagi datang menemui sang kakek. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq datang menemui kakek dan kakek tersebut mengira bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai seorang yang sering mengunjunginya. Tetapi ketika Abu Bakar memberikan makan kepada sang kakek tersebut curiga bahwa orang ini bukanlah orang yang setiap hari memberinya makan. Nah, ketika kakek bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan bahwasannya orang yang sering datang dan memberi makan kepada kakek ini adalah Nabi Muhammad, orang yang dicaci dan juga dihina oleh kakek tersebut. Sehingga kakek tersebut menangis dan merasa bersalah kepada Nabi Muhammad, sehingga kakek tersebut memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, teman saya yang ketiga, dia membahas mengenai organisasi dan juga mahasiswa, di mana dia ini merupakan seorang aktivis yang aktif di dalam organisasi. Nah, dia menjelaskan bahwasannya mahasiswa itu juga mempunyai potensi di luar kampus, karena ketika mahasiswa mengikuti organisasi, dia akan mengembangkan soft skill-nya dan juga kemampuan yang dimiliki. Nah, sehingga ketika seseorang yang aktif di kampus dan juga di luar kampus, maka dia dapat berkembang. Nah, ketika itu dia juga menyampaikan bahwasannya orang yang aktif itu tidak hanya yang mengikuti organisasi saja. Nah, tetapi ketika ada seorang mahasiswa yang hanya kuliah lalu pulang ke rumah atau ke kosan, tetapi di rumah atau di kosannya itu dia tidak hanya terdiam atau tidak hanya beristirahat, tetapi dia melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat bermanfaat lainnya, tidak hanya mengikuti organisasi. Nah, mungkin itu saja dari perwakilan 3 teman saya yang menjadi public speaker hari itu.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode dan juga teknik public speaking. Nah, sudah kita ketahui bahwa di dalam public speaking kita harus mempunyai cara atau strategi dalam melakukan public speaking agar ketika kita melakukan public speaking kita bisa meyakinkan atau bisa berjalan sesuai dengan apa yang dituju. Nah, metode public speaking ini merupakan suatu cara atau strategi yang harus dilakukan oleh seorang public speaker dalam mencapai tujuannya. Dalam metode public speaking ini ada beberapa pengertian atau ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Mohsudi. Nah, metode public speaking ini menurut Mohsudi ada 5. Yang pertama, yaitu pengenalan public speaking. Nah, pengenalan public speaking ini harus bisa diketahui oleh seorang public speaker, di mana ketika seorang public speaker melakukan presentasi atau mengisi sebuah acara, nah dia harus bisa mengenali apa itu public speaking sehingga ketika dia mengisi suatu acara, dia bisa mampu membawa acara tersebut atau pembicaraan tersebut menjadi menarik dan juga jelas untuk disampaikan kepada para audiens. Nah, contohnya ketika melakukan public speaking, seorang public speaker harus bisa mengetahui metode-metode apa yang harus disampaikan, materi apa yang akan disampaikan, sehingga public speaker ini tidak merasa bingung ketika melakukan public speaker. Nah, yang kedua yaitu persiapan materi. Nah, ketika seorang public speaker akan melakukan public speaking di depan umum, nah dia harus bisa menentukan topik atau tujuan yang ingin dicapainya. Nah, ketika seorang public speaker akan menyampaikan sebuah informasi, dia sudah mengetahui hal apa yang akan dia sampaikan kepada audiensnya. Jika menyampaikan materi dengan suatu topik yang sudah disiapkan, maka dia mampu untuk melakukan public speaking dengan terstruktur. Yang ketiga, teknik presentasi. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin tuh di kelompok 1 tentang pembahasan presentasi. Nah, sekarang ada teknik presentasi di mana di dalam presentasi ini seorang public speaker harus bisa menggunakan gesturnya atau bahasa tubuhnya. Nah, di mana ketika seorang public speaker bisa membuat bahasa tubuh yang baik dan juga meyakinkan untuk para audiens, maka audiens akan tertarik kepada public speaker ini. Nah, selain itu juga ada suara. Nah, suara ini harus bisa diungkapkan oleh seorang public speaker dengan jelas. Nah, ketika menyampaikan informasi, public speaker harus bisa mengeluarkan suara yang jelas dan juga lugas. Yang keempat, yaitu manajemen kecemasan. Nah, di dalam manajemen kecemasan ini, ketika seseorang maju ke depan untuk berbicara, maka dia akan merasa cemas dan juga grogi. Dia harus bisa memanajemen kecemasannya. Nah, dia harus bisa mengontrol emosinya dan juga mengontrol kecemasannya ketika berada di depan umum. Nah, untuk itu seorang public speaker harus bisa memanage kecemasan ini dengan cara latihan dan juga melakukan hal-hal yang dapat mengatur kecemasannya ketika melakukan presentasi atau berbicara di depan umum. Seorang public speaker bisa fokus dengan apa yang akan disampaikannya saja. Nah, terus dia juga harus bisa mengontrol nafasnya ketika mengucapkan apa yang disampaikannya. Nah, dapat dikatakan hal tersebut merupakan manajemen kecemasan. Yang kelima, yaitu interaksi dengan audiens. Nah, ketika seseorang maju ke depan menjadi seorang pembicara, kita juga harus bisa berinteraksi dengan audiens. Nah, tidak hanya kita saja yang berbicara di hadapan para audiens, tapi kita mengajak audiens untuk ikut berpartisipasi dengan apa yang sedang kita bicarakan. Nah, dengan berinteraksi kepada audiens, membangun semangat para audiens untuk mendengarkan apa yang akan kita sampaikan.
Nah, interaksi ini bisa juga dengan memberikan pertanyaan kepada audiens atau juga melakukan sebuah tanggapan. Nah, ketika seorang audiens ini bertanya kepada public speaker, maka seorang public speaker harus bisa menanggapinya juga. Jadi, tidak hanya audiens yang mendengarkan dengan seksama, tetapi juga public speaker. Dia juga harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh audiensnya untuk bisa menanggapi apa yang dipertanyakan atau apa yang disampaikan oleh audiens. Nah, dari 5 metode menurut Moh Sohadi ini sangat penting untuk digunakan dalam public speaking. Nah, selanjutnya ada metode public speaking menurut Andwi Maiflina, di mana menurut Andwi ini ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode manuskrip. Nah, di mana metode manuskrip ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang public speaker dengan menggunakan panduan dalam melakukan public speakingnya. Nah, ketika seorang public speaker menggunakan metode manuskrip ini, dia harus menyampaikan informasi dengan cara berurutan. Nah, dengan cara apa yang akan disampaikannya itu sudah dituliskan. Nah, urutan-urutannya ini harus disampaikan dengan struktur. Apa dulu yang harus disampaikan, apa yang menjadi akhir dari apa yang akan disampaikan. Nah, itu metode manuskrip. Nah, yang kedua, metode hafalan. Nah, di mana metode hafalan ini ketika seseorang akan melakukan public speaker, nah dia menulis terlebih dahulu materi yang akan disampaikannya, terus dia membacanya dengan cara menghafal apa yang sudah ditulisnya. Nah, ketika maju di depan atau ketika melakukan public speaking, dia menyampaikan apa yang sudah dia hafal, apa yang sudah ada di dalam otaknya, sehingga ketika melakukan public speaking ini dia tidak membawa teks lagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu spontanitas. Nah, seorang public speaker yang melakukan public speaking di depan umum dengan cara spontan atau berbicara dengan tidak menuliskan skrip, tidak membuat tulisan atau hafalan, nah, tapi dia menyampaikan informasi yang sudah dia ketahui. Nah, apa yang dia ucapkan itu dengan secara spontan atau langsung. Nah, ketika dia melakukan public speaking, dia sudah mengetahui hal apa yang akan dia sampaikan, tapi cara penyampaiannya itu dilakukan dengan langsung tanpa harus mengikuti aturan atau juga menghafal tulisan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu metode penjabaran. Nah, metode penjabaran ini sama halnya dengan ketika kita melakukan presentasi, ada PowerPoint yang dimana PowerPoint tersebut terdapat poin-poin yang harus kita jelaskan. Nah, kita harus bisa menjabarkan apa yang berada di poin-poin tersebut. Nah, ketika kita melakukan presentasi, kita harus bisa menjabarkan atau menjelaskan poin-poin yang ada di dalam PPT atau PowerPoint tersebut. Nah, itu menurut Andwi Maiflina. Nah, ada 4 metode yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya yaitu ada metode public speaking yang secara umum digunakan atau dilakukan oleh public speaker. Yang pertama yaitu ada metode langsung. Nah, metode langsung ini sama halnya dengan tadi metode public speaking spontanitas, di mana ketika seseorang melakukan public speaking, dia langsung mengucapkannya, dia langsung menyampaikan informasi yang akan disampaikan. Namun, metode langsung ini dimiliki seorang yang sudah mempunyai pengalaman yang baik atau juga memiliki pengetahuan tentang apa yang akan disampaikannya, sehingga ketika dia menyampaikan secara langsung, dia sudah mengetahuinya. Nah, yang kedua, metode naskah. Nah, metode naskah juga sama dengan manuskrip yang tadi. Nah, dia sudah membuat suatu rancangan atau suatu panduan untuk menyampaikan informasinya. Nah,
metode naskah ini biasanya dilakukan oleh para menteri atau para petinggi. Nah, ketika menyampaikan informasi, mereka menggunakannya dengan membaca teks atau sudah sesuai panduan. Nah, sama halnya ketika memberikan suatu pengumuman. Nah, di dalam pengumuman tersebut dia membaca. Nah, yang ketiga, metode hafalan. Nah, metode hafalan ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya sebelum melakukan public speaking, seorang public speaker itu menuliskan terlebih dahulu materi apa yang akan dia sampaikan. Nah, setelah itu dia membacanya berulang kali, terus menghafal atau mengingatnya di dalam memori. Nah, ketika dia akan maju ke depan, dia tidak membawa teks tersebut ketika menyampaikan, tetapi dia mengingat atau menghafal apa yang sudah dia hafalkan. Nah, yang keempat yaitu metode variatif. Nah, metode variatif ini merupakan metode campuran dari beberapa metode seperti manuskrip atau naskah, terus hafalan, dan juga langsung. Nah, ketika seseorang maju ke depan untuk melakukan public speaking dengan menggunakan metode variatif, dia sudah terlebih dahulu menuliskan panduan-panduan apa yang akan disampaikannya. Terus dia juga menghafal apa yang akan disampaikannya, tetapi dia juga bisa secara langsung menyampaikan apa yang sudah dia ketahui. Nah, itulah metode-metode yang dapat membantu seorang public speaker untuk melakukan public speaking yang baik. Nah, selanjutnya itu ada teknik-teknik public speaking. Oke teman-teman, di dalam teknik public speaking ini ada banyak teknik-teknik yang harus kita ketahui untuk bisa mempermudah kita melakukan public speaking. Nah, yang pertama yaitu mengatasi kecemasan atau grogi. Nah, ketika kita maju ke depan untuk pertama kalinya atau sudah berkali-kali tetapi merasa masih grogi atau masih merasa cemas, maka kita harus melakukan latihan dengan giat, latihan dengan rajin. Ketika kita sudah melatih diri kita untuk berbicara di depan, maka kita mengurangi rasa grogi tersebut. Nah, terus ketika kita sudah berada di depan, terus kita merasa grogi, kita bisa mengatur nafas kita untuk merilekskan diri kita agar kita bisa menyampaikannya dengan nafas yang baik, tidak tersengal-sengal. Ketika melakukan public speaking juga, kita harus bisa menyampaikan kepada para audiens dengan ramah. Nah, ketika kita menyampaikan suatu informasi, kita tidak perlu dengan raut wajah yang takut atau mengancam gitu. Maka seorang public speaker harus bisa menggunakan ekspresi wajahnya yang meyakinkan dan ramah. Nah, ketika audiens melihat kita dengan aura positif dan ekspresi kita yang sangat ramah, maka audiens akan tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya teknik yang kedua yaitu cara menyiapkan materi dengan baik. Nah, sebelum kita melakukan public speaking, alangkah baiknya kita membuat suatu rancangan materi yang akan kita sampaikan. Nah, ketika kita membuat suatu rancangan atau suatu pembahasan mengenai materi yang akan kita sampaikan, maka ketika kita melakukan public speaking, kita sudah tahu apa yang akan kita sampaikan dengan kerangka-kerangka yang sudah kita buat. Yang ketiga yaitu persiapan sebelum public speaking. Nah, sebelum kita melakukan public speaking, kita juga harus bisa mempersiapkan. Selain mempersiapkan materi, kita juga harus bisa mengenali audiens kita ini siapa, di mana akan kita sampaikan. Nah, ketika seorang public speaker sudah mempersiapkan materi, mempersiapkan mentalnya, akan menyampaikan kepada siapa, di mana, dan juga mempersiapkan alat-alat apa yang akan digunakan ketika akan melakukan public speaking, seperti misalnya PowerPoint. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan peralatan-peralatan tersebut, kita akan merasa siap dengan apa yang akan kita tampilkan.
Nah, selain itu juga kita harus bisa menjaga diri kita dengan baik. Nah, kita harus menjaga pola makan kita, di mana ketika seseorang akan melakukan public speaking, tetapi dia makan makanan yang tidak sehat, nah, sehingga mengganggu kesehatannya ketika akan melakukan public speaking, seperti halnya tenggorokan sakit atau hal-hal yang lainnya. Nah, terus selain itu, kita juga harus bisa mempersiapkan penampilan kita, di mana penampilan ini sangat mendukung ketika kita berada di depan umum. Nah, ketika seseorang public speaker menyampaikan materinya dengan baik, dengan menarik, tetapi pakaiannya itu tidak nyambung dengan apa yang akan dia sampaikan. Nah, ketika seorang public speaker menyampaikan materinya dengan baik, dengan menarik, tetapi penampilannya tidak mendukung dia dalam menyampaikan informasi tersebut, maka seorang public speaker harus bisa berpenampilan dengan baik dan juga menarik. Harus bisa menyesuaikan apa yang akan dia sampaikan. Karena pakaian ini merupakan suatu cerminan. Nah, ketika seseorang melihat kita, dia akan menilai kita dari penampilan terlebih dahulu. Maka dia juga akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan, karena penampilan kita menarik. Ketika kita menyampaikan suatu informasi kepada audiens, kita mempersiapkan diri kita untuk bisa lebih tenang ketika berada di depan umum. Nah, ketika kita merasa grogi, nah kita harus bisa tetap tenang. Kita harus bisa mengatasi rasa grogi tersebut. Nah, kita bisa melakukan interaksi dengan audiens, kita bisa mengalihkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada teknik vokal. Nah, di mana di dalam teknik vokal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang public speaker. Nah, diantaranya yaitu ada pernapasan dan juga ekspresi suara. Nah, yang dimaksudkan ekspresi suara ini ada tinggi rendahnya suara, terus kecepatan saat berbicara, dan juga ketepatan dalam memotong suatu kalimat atau jeda ketika berbicara. Nah, ketika kita melakukan public speaking, kita harus bisa menggunakan teknik pernapasan dan juga ekspresi suara ini, di mana kita harus bisa mengatur napas kita ketika kita berbicara. Nah, selain itu juga kita harus bisa mengekspresikan suara kita dengan baik. Nah, mungkin kita mempunyai ciri khas suara kita masing-masing, tapi ketika kita menyampaikan suatu informasi, kita harus bisa menyampaikannya dengan jelas. Nah, kita harus bisa menggunakan ekspresi suara ini. Ketika kita menyampaikan suatu informasi yang sangat penting, kita harus tahu kapan kita akan menaikkan nada suara kita atau intonasi suara kita, kapan kita merendahkan nada suara kita. Dan juga ketika kita melakukan public speaking, kita juga harus bisa menyampaikannya dengan tidak terburu-buru, sehingga kecepatan dalam melakukan public speaking atau kecepatan berbicara ini bisa kita kontrol dengan baik. Nah, selain itu, ketika kita melakukan public speaking, kita juga harus bisa mengetahui kapan kita berhenti atau memberi jeda ketika kita berbicara, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak terpotong dengan kalimat yang membingungkan. Nah, oke. Selanjutnya itu ada teknik ice breaking. Nah, teknik ini merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh seorang public speaker untuk membangkitkan atau memotivasi para audiens untuk bisa menggunakan jokes atau kata-kata yang memang membuat audiens itu tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Jokes ini juga bisa untuk menghibur para audiens ketika audiens mengantuk, ketika audiens sudah tidak fokus, maka jokes-jokes ini bisa digunakan, bisa dilakukan oleh para public speaker. Nah, mungkin dapat kita simpulkan bahwa ketika seorang public speaker berbicara atau menyampaikan suatu informasi, dia harus mengetahui dan mengenali bagaimana cara untuk menyampaikan suatu informasi tersebut dengan baik. Dari pembahasan kita kali ini cukup sekian.
Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil bermain layang-layang, terbang tinggi di angkasa raya. Public speaking butuh latihan berulang-ulang agar lancar di hari raya. Terima kasih.